Ya, shalom semuanya. Kembali di kontekstual Bible reading. Kita sampai Markus pasal 10. Kita baca sebagian sampai ayat ke-27. Injil Markus pasal 10 ayat 1 sampai dengan 27. Markus 10. Dari situ Yesus berangkat ke daerah Yudea dan ke daerah seberang sungai Yordan, dan di situ pun orang banyak datang mengerumuni dia. Dan seperti biasa, ia mengajar mereka pula. Maka datanglah orang-orang Farisi, dan untuk mencobai Yesus, mereka bertanya kepadanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Tapi jawabnya kepada mereka, apa perintah Musa kepada kamu? Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Lalu kata Yesus kepada mereka, justru karena ketegaran hatimulah maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Sebab pada awal dunia, Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya pula kepada Yesus tentang hal itu. Lalu katanya kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya, lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Bahkan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya ia bertanya, Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu. Lalu kata orang itu kepadanya, Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Mendengar perkataan itu ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, jika demikian siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Ya, kita lanjutkan di Markus pasal 10. Yesus sudah ke daerah Yudea dan di seberang sungai Yordan. Banyak orang datang pada Yesus karena kita tahu Injil Markus menceritakan bagaimana Yesus menyembuhkan orang sakit, mengusir orang yang kerasukan setan, dan banyak orang ditolong oleh Yesus. Dan tentu
banyak orang yang mengikuti Yesus karena kebutuhannya masing-masing. Di tengah-tengah perjalanan ini, dia mengajar banyak orang tentang hal kerajaan Allah. Dan di sini kita melihat ada orang-orang Farisi yang selalu datang pada Yesus, tapi hanya untuk mencobai Yesus. Pertanyaannya, orang-orang Farisi ditanyakan juga pada murid-muridnya. Orang Farisi bertanya pada Yesus, sama dengan murid-muridnya juga bertanya pada Yesus, hanya beda motivasi. Ini yang seringkali membedakan bagaimana orang berdiskusi dengan Yesus. Motivasi orang-orang Farisi jelas di sini ingin mencobai Yesus, ingin menyalahkan, ingin menyeret Yesus untuk bisa disalahkan di dalam hidup dan pengajarannya. Dan ini yang Yesus ketahui senantiasa karena dia memang Allah, dan Yesus menjawab pertanyaan yang bagus mestinya. Apakah diperbolehkan seorang suami menceraikan istrinya? Pertanyaan ini tentu pertanyaan di antara orang Yahudi yang tahu bahwa hukum Musa ini pernah mengizinkan ini orang memberi surat cerai bagi pasangannya. Dan perceraian kita tahu sampai saat ini banyak kasus perceraian di dunia ini. Dan Tuhan Yesus tidak terjebak dengan langsung menjawab, tapi Tuhan Yesus dia menjawab dengan apa perintah Musa kepadamu. Jadi Tuhan Yesus tetap menghormati hukum yang disampaikan Musa, karena itu juga dari Allah. Dan apa yang pernah Musa tulis, yaitu Musa memberi izin untuk menceraikan dengan membuat surat cerai. Tapi jawab Yesus kepada mereka, justru karena ketegaran hatimu, Musa ini menulis surat cerai ini. Lalu Tuhan Yesus menjawab dengan dari awal, ini yang diberitahu kepada orang-orang Farisi, bahwa dari awal dan semua itu dimulai dari Allah. Dikatakan di sini dari awal Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Laki-laki meninggalkan ayah ibunya dan bersatu dengan istrinya. Keduanya menjadi satu daging. Demikian, mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Kalau melihat ini, Tuhan Yesus tegaskan dari awal penciptaan manusia dan laki-laki itu dari Allah, dan pernikahan itu memang direncanakan, dikehendaki Allah, monogami. Laki-laki menjadi satu daging dengan perempuan, satu dengan satu jadi satu. Nah, ini prinsip pernikahan di dalam Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesus tegaskan, apa yang telah disatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Jadi kalau melihat ini prinsip pernikahan Kristen, bahwa pernikahan itu disatukan oleh Allah. Bukan laki-laki dan perempuan menyatukan diri saja, tapi disatukan oleh Allah. Dan itu sebabnya tidak bisa diceraikan oleh manusia. Memang ada di Injil Matius, kecuali karena zina. Tapi kita lihat di Injil Markus, ini jelas. Prinsipnya jelas. Lalu pada waktu murid-muridnya tanya sendiri, maka Tuhan Yesus menguraikan lebih lanjut, barang siapa menceraikan istrinya, lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan sebaliknya,
istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Jadi ya tidak ada alasan untuk menceraikan, tapi kalau sampai terjadi, maka dia kawin lagi, itu sudah berzina. Ini prinsip di dalam pernikahan Kristen menurut Tuhan Yesus. Nah, di ayat selanjutnya kita melihat Yesus didatangi anak-anak, dan yang kedua Yesus didatangi orang kaya. Dalam teks Injil Markus, keduanya ini ada dalam satu narasi. Dan kalau kita melihat keduanya ini sama-sama untuk memperoleh kerajaan Allah. Di Injil Markus ayat 12-16, anak-anak ini disampaikan Tuhan Yesus yang mempunyai kerajaan Allah, yaitu yang menyambut Yesus seperti anak-anak kecil ini. Dan di Injil Markus ayat 17-27, narasi yang berkaitan dengan orang kaya ini terkait dengan hidup kekal. Bagaimana yang aku harus berbuat untuk memperoleh hidup yang kekal, kata orang muda yang kaya ini. Dan kalau melihat ini, Injil Markus menegaskan seperti di Injil Yohanes pasal 3, bahwa masuk atau mempunyai kerajaan Allah sama dengan penjelasan mempunyai hidup yang kekal. Jadi ini kitab untuk penginjilan, memberitakan Injil kerajaan Allah, kita bisa tahu di ayat-ayat ini. Nah, bagaimana anak-anak yang datang pada Yesus Kristus dikatakan di sini dihalang-halangi, yaitu murid-murid Yesus. Dia menghalang-halangi. Itu sebabnya Tuhan Yesus marah. Dan Tuhan Yesus katakan, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi. Jangan menghalang-halangi anak-anak itu datang kepada Yesus. Dan Tuhan Yesus tegaskan, sebab orang-orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Orang-orang yang seperti itu, yang seperti anak-anak yang datang kepada Yesus, itu yang mempunyai kerajaan Allah. Sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak-anak kecil ini, ia tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah itu. Ya, ini jelas untuk datang pada Yesus, kita bisa melihat kalau anak-anak ini dihalang-halangi oleh murid-murid Yesus. Tapi yang kedua, orang muda yang kaya ini dihalang-halangi oleh kekayaannya. Pada waktu Tuhan Yesus mengatakan, juallah milikmu dan bagikan pada orang miskin, orang kaya ini kecewa. Dia meninggalkan Yesus sebab banyak hartanya. Hartanya yang banyak itu yang menghalang-halangi dia ikut Yesus. Yang menghalang-halangi dia percaya pada Yesus, sehingga tidak mempunyai kerajaan Allah, tidak memperoleh hidup yang kekal, sekalipun orang kaya ini sudah melakukan sejak masa mudanya perintah Allah, tetapi dia gagal untuk datang pada Yesus. Dia gagal untuk mengikut Yesus karena kekayaannya. Maka Injil Markus dengan tegas, yaitu yang seperti anak-anak kecil ini. Mungkin anak-anak kecil memiliki mainan, memiliki yang dia sayangi, tapi dia bisa lepas karena
orang yang kecil, tidak terikat dengan hal-hal yang menjadi keinginan dunia ini, kekayaan, jabatan, kekuasaan, popularitas, sehingga takut datang pada Yesus. Anak ini menyambut Yesus. Akhirnya yang seperti anak ini yang memperoleh hidup yang kekal. Orang kaya itu sekalipun sudah berbuat baik, tapi tanpa Yesus tidak memperoleh hidup yang kekal. Orang banyak tanya, kalau demikian bagaimana bisa masuk dalam kerajaan Allah? Karena Tuhan Yesus katakan lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk kerajaan Allah. Ini yang menjadi kesulitan. Kalau unta mudah masuk lubang jarum, bagaimana masuk kerajaan Allah? Tapi Tuhan Yesus tegaskan kembali, bagi Allah segala sesuatu itu mungkin. Karena Allah mengutus anaknya di dalam Yesus Kristus, supaya mereka yang percaya dan menyambut Yesus memperoleh hidup yang kekal. Saudara, pagi ini kita melihat amanat teksnya jelas, bahwa Tuhan Yesus mengajarkan pernikahan di dalam Yesus itu monogami tanpa perceraian. Yang kedua jelas menyambut Yesus seperti anak inilah yang memiliki kerajaan Allah, bukan seperti orang kaya yang dihalangi kekayaannya, kecewa, tidak percaya Yesus, dan tidak menyambut kerajaan Allah, tidak memperoleh hidup yang kekal. Pagi ini biarlah kita bisa mengaplikasikan, apakah yang saya sudah menikah tetap bersatu dengan suami atau istrinya di dalam pernikahan ini yang kudus di dalam Yesus Kristus. Yang kedua, bagi mereka saudara-saudara yang belum menyambut kerajaan Allah, yang belum memperoleh hidup yang kekal, firman Tuhan menegaskan, datang pada Yesus, menerima Yesus, menyambut kerajaan Allah, mengikut Yesus, saudara akan memperoleh hidup yang kekal. Jangan sampai ada halangan-halangan, meskipun kekayaan, jabatan, pangkat, atau apa saja yang menghalangi manusia, saudara gagal ikut Yesus, gagal memperoleh hidup yang kekal. Percayalah pada Yesus dan terimalah Yesus, saudara akan memperoleh hidup yang kekal. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita bersama-sama meresponi kebenaran firman Tuhan pagi hari ini dengan kita pujikan Yesus Kau kebenaran, yang menjadi komitmen kita untuk hidup di dalam kebenaran dalam semua aspek. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku, Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu, ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu.
Mari kita berdoa untuk keluarga kita, supaya keluarga kita, suami istri yang ada di PAG tetap diikat di dalam kasih Kristus dan menjaga kekudusan. Kita terus berdoa kalau ada keluarga yang mengalami keretakan, biar Tuhan pulihkan relasi mereka dan Tuhan memberkati, supaya kita tetap hidup di dalam etika kebenar kerajaan Allah dan jadi murid yang melayani anak-anak yang selalu menyambut Yesus dengan segenap hati dan taat setia sampai akhir. Mari kita bersama mengucap syukur. Bapa di surga, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan untuk keluarga kami, mengucap syukur untuk suami yang Tuhan berikan bagi kami, Tuhan untuk istri yang Tuhan berikan. Biarlah Tuhan Engkau terus mengikat keluarga-keluarga alumni PAG, STTG senantiasa di dalam ikatan kasih Kristus dan hidup di dalam kekudusan. Tuhan, kami membawa saudara-saudara kami, para alumni, kalau ada yang hubungannya retak dengan istri dan suami, mari Tuhan Kau melawat, Tuhan menjamah, kembalikan Tuhan, ikat di dalam kasih Kristus kembali. Kehangatan kasih-Mu memenuhi, memberkati keluarga, pasangan-pasangan, alumni-alumni dan PAG Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami terus berdoa supaya Tuhan berikanlah kepada kami kesetiaan, komitmen untuk hidup sesuai dengan etika kerajaan surga, dan kami menjadi murid-murid Kristus yang selalu menyambut anak-anak, selalu menyambut Yesus dengan segenap hati, dan hidup menjadi murid-murid Kristus yang taat setia, yang terus beriman kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Yesus.